Baik para kawula tinter, jumpa lagi kita di seri video kuliah Dinamika Terbang Fakultas Teknik Mesin Dirgantara ITB. Pada video ini kita akan membahas suatu materi baru, yakni analisis kestabilan dinamik dari suatu pesawat udara. Seperti yang telah kita ketahui bersama dari bab-bab sebelumnya, suatu pesawat terbang memiliki 3 kondisi dinamik utama, yakni kondisi steady state, trim, kondisi kestabilan, dan kondisi keterkendalian. Dan pada bab ini kita masih akan membahas bagian kestabilan, sama seperti bab-bab sebelumnya. Tetapi di sini kita akan kupas masalah kestabilan ini lebih dalam. Jadi, apakah kestabilan dinamik itu? Atau kita bisa saja bilang, apakah kestabilan itu? Karena tanpa dinamika sebetulnya kestabilan jadi tidak relevan. Jadi kita beri tanda kurung saja dinamika di sini. Apakah kestabilan itu? Sama seperti bab sebelumnya, sebelum kita membahas kestabilan pesawat udara, kita analogikan dahulu dengan suatu sistem yang lebih sederhana. Kali ini dengan sistem bola di dalam mangkok. Dan sekali lagi kita berjumpa dengan tangan pengganggu ini. Nah, apabila sistem ini kita ganggu dengan gangguan posisi bola, seperti ini. Kalian yang sudah paham kestabilan statik, pasti tahu apa yang akan terjadi setelah tangan ini kita lepaskan. Pada bola saat ini bekerja gaya gravitasi dan gaya normal, yang resultannya selalu berlawanan arah dengan gangguannya. Jadi ini sistem yang stabil statik. Tapi apa yang terjadi saat kita lepaskan bolanya? Ternyata berlawanan dengan pengertian kondisi stabil statik, bola ini bergerak terus, tidak berhenti pada kondisi trim yang kita harapkan, meskipun semua gaya dan momennya selalu mengarah melawan gangguannya. Hal ini terjadi akibat pada saat posisi bola mendekati kondisi trim awal, di sini, variabel kecepatannya sudah tinggi, sehingga titik awal tersebut terlewati, atau bisa dikatakan timbul gangguan baru. Usaha bola ini untuk kembali ke titik trim awalnya justru menimbulkan gangguan baru dari sistem. Sistem ini masih stabil statik karena gangguan baru tersebut juga menimbulkan gaya yang melawan gangguan. Tetapi bola tidak dapat kembali ke titik awalnya. Loh, tapi Pak, ini kan karena tidak ada gesekan ataupun hambatan udara. Betul. Ini adalah kasus yang idealistik, di mana gesekan bola terhadap dinding mangkok dan kerapatan udara diabaikan. Tetapi seandainya pun kita mengambil kasus yang realistik dengan gesekan dan hambatan udara, maka kita dapat melihat hal yang sama, yakni bola setelah diganggu tidak langsung berhenti pada titik awalnya, tetapi justru bergerak di sekitarnya. Karena kondisi bola pada saat melewati titik trim justru menimbulkan gangguan baru. Meskipun lama-kelamaan akan berhenti juga. Nah, inilah kestabilan dinamik, yakni kecenderungan dari suatu sistem yang apabila diberikan suatu gangguan akan lama-kelamaan kembali ke posisi trim awalnya. Yang kita perhatikan di sini bukan hanya apakah gaya dan momen yang bekerja pada bola atau benda berlawanan arah dengan gangguan atau simpangan, tetapi juga proses bagaimana sistem tersebut lama-kelamaan kembali ke titik awal semula, eventually. Tapi kan sama saja Pak, yang penting kembali ke posisi semula. Oh, tidak semudah itu. Bayangkan saja apabila bola kita tidak dibatasi oleh kondisi yang bagus seperti mangkok setengah lingkaran ini. Misalnya mangkok kita pecah di bagian kanan. Maka dengan gangguan yang sama, bola akan tetap berusaha kembali ke titik trim, stabil statik. Tetapi pada prosesnya, bola mengalami suatu overshoot sehingga keluar dari kondisi yang bisa menyebabkan dia stabil. Pada situasi yang seperti ini,
dikatakan bahwa gangguan yang diberikan tadi membuat sistem tidak bisa kembali ke initial conditionnya, dan kita masukkan ini di kategori dynamically unstable atau tidak stabil secara dinamik. Kita juga bisa melihat suatu sistem yang berbeda dengan kondisi batas yang berbeda, seperti mangkok tetapi lebih landai dari sebelumnya. Maka kita akan mendapatkan karakteristik gerak yang berbeda. Dengan kecepatan bola pada saat melewati titik trim awal jauh lebih lambat daripada mangkok sebelumnya. Lama-kelamaan di sini lebih pendek daripada mangkok kita sebelumnya. Sistem ini juga sistem yang stabil dinamik, dengan mungkin kualitas gerak yang lebih diinginkan atau lebih bagus dari sebelumnya, tergantung kebutuhan. Misalnya kita punya kasus lain dengan mangkok yang datar, bukan mangkok sebetulnya. Di sini, apabila gangguan kita berikan dari posisinya atau kita beri gangguan posisi, maka pada saat gangguan dilepas tidak terjadi apa-apa. Tidak timbul gaya atau momen yang searah maupun yang berlawanan dengan gangguan. Sedemikian rupa sehingga kita bisa bilang ini sistem yang netral. Tetapi ini jika hanya dilihat dari variabel posisinya, tadi di sini, sekarang di sini. Dalam kestabilan dinamik, kita harus melihat semua variabelnya. Maksud saya, apabila kita beri gangguan lain seperti ini, jadi gangguannya adalah gangguan kecepatan. Ulangi lagi, seperti ini. Karena gesekan dan gaya hambat udara, maka bola ini lama-kelamaan akan berhenti juga di sini. Alias, jika dilihat dari variabel kecepatannya, bola kembali ke kondisi trim awal, yakni kecepatannya 0 kembali. Kalau dilihat dari sini, sistem ini jadi stabil. Velocity wise, ini stabil, meskipun tidak banyak perubahan. Bagaimana kalau kita punya kasus lain seperti bola di atas mangkok yang terbalik seperti ini? Secara intuitif, kalian pasti tahu, begitu kita beri gangguan, mau gangguan posisi ataupun gangguan kecepatan, bola tidak akan bisa kembali ke posisi semula. Tapi sekali lagi, di kestabilan dinamik, di analisis kestabilan dinamik, kita lebih melihat ke karakteristik geraknya. Memang tidak stabil, tetapi seperti apa tidak stabilnya? Karena bisa jadi dia tidak stabil, tapi karena kelengkungan mangkok terbalik ini cukup landai, maka reaksi dari tangan pengganggu kita masih bisa menghentikannya. Bandingkan dengan mangkok yang lebih melengkung seperti ini. Diberi gangguan sedikit, bola akan langsung meluncur dengan cepat, dan tangan kita tidak sempat menghentikannya. Jadi kestabilan seperti apa yang kita inginkan, atau kestabilan seperti apakah yang dimiliki suatu sistem dinamik? Dan ini tidak stabil tentu saja. Jadi inilah kestabilan dinamik, yakni kecenderungan dari suatu amplitudo dari gerakan untuk lama-kelamaan mengecil, meluruh menjadi nol, atau menuju kondisi trim tertentu dengan sendirinya setelah adanya suatu gangguan. Bisa dikatakan analisis kestabilan dinamik ini fokusnya adalah pada karakteristik gerak atau motion karakteristik dari suatu sistem dinamik, seperti bola di dalam mangkok seperti ini, ataupun nanti pesawat udara. Lalu bagaimana dengan contoh kita di bab sebelumnya, yaitu suatu prisma yang diberi gangguan seperti ini? Ini juga termasuk dalam suatu sistem dinamik tentu saja, karena bisa jadi pada saat prisma mencapai kondisi semula di mana theta sama dengan 0, ada kecepatan yang tinggi sehingga ada impuls yang membuat prisma tersebut bergetar atau berosilasi terlebih dahulu sebelum akhirnya diam di kondisi trim semula. Saya rasa kalian cukup familiar dengan fenomena seperti ini. Nah, jadi seperti apa parameter dari kestabilan dinamik ini?
Bagaimana kita membandingkan satu karakteristik gerak dengan karakteristik gerak lainnya? Misalnya, saya akan menjelaskan dengan 3 contoh sistem dinamik bola dalam mangkok yang kita punya ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang tidak stabil. Sesuai dengan eksperimen kita sebelumnya, kita akan memberikan gangguan posisi pada bola. Kita namakan gangguan posisi tersebut sebagai suatu parameter theta. Seperti ini. Di analisis dinamika, kita biasa merekam atau memplot theta ini atau variabel gerak ini yang kita pilih setelah gangguan dilepaskan terhadap waktu dengan suatu grafik yang disebut dengan grafik respon waktu atau plot respon waktu atau time response. Seperti ini. Kalau kita lepaskan, theta akan bergerak dan kita bisa memplot theta, yaitu sudut dari garis tengah tadi, yang lama-kelamaan akan mengecil. Seperti ini. Makin lama, theta akan mengecil menuju 0, tetapi berosilasi terlebih dahulu di sekitar kondisi prim akhirnya. Hal yang sama dapat dilakukan untuk sistem dinamik kedua, seperti ini. Sekarang kita mendapatkan grafik yang lebih landai, atau kita coba juga pada sistem ketiga yang karena tidak stabil akan langsung seperti ini. Nah, apa yang bisa kita bandingkan terhadap 3 karakteristik gerak di sini? Jika dilihat sekilas, maka kita dapat menentukan laju peluruhan theta serta frekuensi dari osilasi grafik pertama. Demikian pula di grafik kedua, kita dapat menentukan redaman atau seberapa cepat osilasi ini meluruh, damping rasio, dan frekuensinya. Kita dapat bandingkan bahwa pada grafik pertama, frekuensi yang dimiliki lebih tinggi daripada grafik kedua. Di lain pihak, damping rasionya cenderung hampir sama. Keduanya juga memiliki profil yang beroksilasi. Untuk grafik ketiga, tidak ada osilasi, yang juga berarti tidak ada frekuensi. Grafik ini memiliki rasio redaman yang negatif, alias bukan redaman tetapi penguatan atau pertumbuhan. Rasio tumbuh yang divergen. Nah, coba kita lihat lebih dekat salah satu grafik ini. Kita dapat menarik beberapa parameter kestabilan dinamik yang lain. Selain frekuensi dan rasio redaman tadi, kita bisa mendapatkan pula settling time atau waktu yang dibutuhkan oleh suatu variabel gerak sistem yang stabil untuk mencapai kondisi steady state. Perlu diingat, kondisi steady state secara teori tidak mungkin akan dicapai sebelum waktu yang infinite, tak hingga. Tetapi kita bisa menentukan suatu range nilai kecil yang kita anggap sebagai acceptable error. Selama osilasi terjadi di dalam acceptable error ini, maka kita anggap kondisi pesawat atau kondisi sistem dinamika kita sudah trim atau steady state. Dengan demikian, settling time kita adalah waktu saat pertama kalinya plot variabel gerak ini memasuki jangkauan error dan tidak pernah keluar lagi. Kita juga punya half-life, waktu paruh, yakni waktu yang diperlukan sistem untuk membuat gangguan awalnya menjadi setengahnya. Jadi kalau gangguan awalnya 90, half-life membuat dia menjadi 45, di sekitar sini. Lalu ada nilai maksimum overshoot, yaitu magnitudo tertinggi grafik setelah melewati kondisi steady state untuk pertama kalinya. Jadi overshoot tadi. Ini perlu diperhatikan terutama pada sistem mangkok pecah kita sebelumnya. Nah, ini adalah parameter-parameter standar yang biasa diambil dari suatu grafik time response. Selain itu, suatu sistem dinamik tentunya dapat kita lihat dari karakteristik time response dari variabel lainnya.
Contoh kita ini adalah time response untuk posisi bola di dalam mangkok yang sudah kita nyatakan sebagai theta. Tetapi karena ini adalah gerak dinamik, kita juga bisa mengukur dan memplot time response untuk kecepatan bola theta dot dan percepatan bola theta double dot. Dengan ini kita dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap sistem kita dengan hubungan antara posisi kecepatan dan percepatannya. Misalnya, setelah bola meluncur, kita bisa lihat bahwa pada saat kecepatannya maksimum, percepatannya adalah 0. Theta di sini ternyata tidak 0, yang artinya bola belum mencapai dasar mangkok ketika kecepatannya maksimum dan ketika percepatannya minimum. Hal ini terjadi karena pengaruh gesekan dan hambatan udara. Seperti ini. Kemudian pada saat bola mencapai puncak keduanya, puncak pertama tadi di sini awal, ini adalah puncak kedua. Maksimum tetanya sudah tidak semaksimal puncak pertama. Sekali lagi akibat gesekan dan gaya hambat udara. Kecepatannya tentu saja 0 di puncak kedua dan akselerasinya menjadi maksimum tetapi arahnya berbalik. Hal yang sama akan kita dapatkan di puncak selanjutnya. Semakin berkurang tetanya, di mana speed dan akselerasi masih sinkron. Kecepatannya adalah 0 di saat akselerasinya maksimum, dan seterusnya. Ini adalah misalnya kita mendapatkan data-data posisi, kecepatan, dan percepatan dari pengukuran. Kemudian kita bisa mengira-ngira apa yang terjadi pada sistem dinamik kita. Bagaimana jika kita bukan ingin mengukur, tetapi ingin memprediksi dinamika dari sistem bola dalam mangkok ini? Ya berarti kita kembali lagi ke hukum-hukum mekanika Newtonian. Kita tentukan persamaan gerak dari bola di dalam mangkok ini. Saya berikan contoh. Kita bisa menggambarkan suatu diagram benda bebas sederhana dari bola pada saat posisinya masih di sini, tepat setelah gangguan dilepaskan. Gaya yang bekerja di sini hanyalah gaya gravitasi. Tidak ada gaya normal ataupun friksi karena tidak ada komponen dari gaya apapun yang menekan dinding bola. Jadi gaya normal yang merupakan gaya reaksi belum ada. Gaya hambat udara juga belum ada, karena pada saat tepat setelah gangguan dilepaskan, kecepatannya masih 0. Di sini maka gaya yang bekerja hanyalah gaya berat yang sudah jelas tidak seimbang. Sedemikian rupa sehingga pasti ada akselerasi. Maka benda ini dari diam akan mempercepat diri ke bawah sesuai dengan grafik kita ini. Percepatan ini bisa kita hitung secara matematik dengan hukum kedua Newton. Maka bergeraklah bola kita ke bawah. Begitu bergerak dalam posisi ini, dinding mangkok menjadi tidak tegak lurus terhadap arah gaya berat. Gaya berat pun jadi punya dua komponen. Satu tegak lurus terhadap dinding mangkok, dan yang satu lagi searah dengan tangensial ke lengkungan mangkok. Mangkok pun akan memberikan gaya normal sebagai suatu reaksi dari gaya yang menekannya. Gaya normal ini sebesar gaya berat yang diproyeksikan tegak lurus terhadap dinding mangkok. Gaya normal ini kemudian akan menimbulkan gaya gesek karena bola sedang bergerak, dan kecepatan bola yang terjadi akibat percepatan awalnya tadi akan menimbulkan gaya hambat. Gaya hambat dan gaya gesek atau gaya friksi ini keduanya melawan proyeksi berat pada arah gerak bola. Perhatikan, pada arah tegak lurus dinding mangkok, gaya yang terjadi seimbang, sehingga tidak ada pergerakan di arah tersebut. Di lain pihak, pada arah tangensial dinding mangkok, komponen gaya berat dilawan dengan gaya gesek dan gaya hambat. Tetapi resultannya dalam hal ini masih lebih besar
proyeksi gaya berat, sehingga masih ada percepatan di arah kecepatan bola tersebut atau tangensial dengan dinding mangkok. Sedemikian rupa sehingga masih ada percepatan A dan kecepatan ini masih akan bertambah. Kita secara sederhana bisa menghubungkan kecepatan ini dengan theta dot grafik kita seperti ini. Meskipun yang kita plot di sini adalah kecepatan dan percepatan angular, hubungannya dengan percepatan dan kecepatan translasional seperti ini mudah sekali dideterminasi, dan pada intinya bentuk plotnya akan kurang lebih sama. Apabila kita teruskan kembali, akan ada satu titik pada mangkok di mana komponen gaya berat yang tangensial dinding atau searah gerakan akan seimbang dengan gaya gesek dan gaya hambatnya. Ini terjadi karena kecepatan masih bertambah karena ada percepatan tadi, dan gaya normal juga semakin besar karena proyeksi gaya berat pada dinding mangkok semakin besar. Ingat bahwa gaya hambat dipengaruhi oleh besarnya gaya normal. Sedangkan proyeksi gaya berat pada arah tangensial justru semakin mengecil. Sehingga lama-kelamaan kita bisa pastikan bahwa akan ada satu titik yang menyebabkan seluruh gaya ini seimbang atau resultannya sama dengan 0. Dengan keseimbangan gaya seperti ini, akselerasi di semua arah menjadi 0. Dan pada waktu yang hanya sekejap ini, kecepatan tidak akan bertambah lagi, percepatan akan sama dengan 0. Tetapi karena sebelumnya terus-menerus dipercepat, maka ini merupakan kecepatan maksimum dari bola kita, Vmax. Atau pada grafik time response ini ditentukan dari titik puncak lembah ini. Di sini theta tidak sama dengan 0, sedangkan theta double dot adalah 0. Perhatikan bahwa jika tidak ada gaya gesek dan hambatan udara F dan T ini, maka semestinya kecepatan maksimum bola terjadi pada dasar mangkok, kondisi ideal. Di dasar, akselerasi sudah ke arah sebaliknya apabila ada drag dan friksi. Di sini bisa kita lihat tidak ada proyeksi gaya berat di arah kecepatan, tetapi drag karena ada kecepatannya ada, dan karena gaya normalnya ada, dan maksimum, friksi yang terjadi di dasar mangkok adalah maksimum juga. Gaya yang ada resultanya mengarah berlawanan dengan arah bola, sehingga di sini akselerasi mengarah ke arah sebaliknya. Titik ini digambarkan sebagai theta 0, tetapi kecepatannya karena sudah mengalami perlambatan dari titik sebelumnya bukanlah kecepatan maksimum di sini. Percepatannya sudah percepatan positif karena kita tentukan tadi arah kiri adalah positif. Kemudian bola meluncur ke kanan mangkok, seperti ini gaya-gaya yang terjadi. Percepatan sekarang lebih besar berlawanan dengan arah gerak, alias bola mengalami perlambatan. Kecepatan pun semakin menurun. Dan perlambatan ini adalah perlambatan yang cukup besar dibandingkan nilai percepatan sebelumnya. Kenapa? Karena pada kondisi ini tidak ada gaya yang searah dengan arah gerak bola. Baik drag maupun friksi dan proyeksi gaya berat di arah ini semuanya melawan arah gerak bola. Dan seterusnya. Semestinya anak kuliahan sudah mengerti karena ini adalah pelajaran fisika SMA. Oke. Jadi intinya apa? Intinya, untuk analisis kestabilan dinamik, kita berfokus pada karakteristik geraknya, mengambil parameter-parameter kestabilan dari plot time response, memprediksi dinamikanya dengan memperhatikan gaya dan momen yang bekerja. Tentu saja kita bisa representasikan gaya dan momen ini dalam suatu equation of motion. Nah, dengan mencamkan hal-hal ini dalam hati,
Marilah sekarang kita mulai membahas kestabilan dinamik suatu pesawat udara. Nah, pada tahap ini saya rasa kalian sudah tahu, saat pesawat udara terbang dengan kondisi trim tertentu, apabila terkena suatu gangguan seperti turbulensi seperti ini, pesawat yang stabil akan dapat kembali ke posisi trim semula. Dengan terlebih dahulu, karena ini dinamik, mungkin berosilasi, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini terjadi baik di matra longitudinal maupun matra lateral direksional tadi. Secara sistematis, kita bisa analisis gangguan dan gerakan yang terjadi pada pesawat udara ini dengan memilih satu tata acuan koordinat, seperti tata acuan koordinat benda atau tata acuan koordinat kestabilan. Di sini kita pisahkan dahulu gerakan udara dengan gerakan pesawatnya sendiri, biar lebih jelas. Dan kita bahas dulu di matra ini, yaitu matra longitudinal. Pada matra ini, pesawat bergerak di 3 derajat kebebasan, yakni arah X kestabilan, yang berarti gerakan delta U, arah sumbu Z, yang berarti gerakan delta W, yang juga merepresentasikan alfa atau sudut serang, dan yang terakhir adalah gerakan di seputar sumbu Y, gerakan rotasional, yaitu kecepatan putar pitch Q, yang apabila diintegralkan kita akan mendapatkan delta theta atau sudut pitch. Tetapi tentunya tidak terpisah-pisah seperti itu, karena di matra longitudinal ini ketiga degree of freedom gerakan tadi akan saling mempengaruhi atau coupling. Dalam arti, gangguan di arah simpangan Z dapat menginduksi gerakan di sumbu Z, sumbu X maupun gerakan rotasi seputar sumbu Y. Gangguan rotasi pitch dapat juga mempengaruhi sumbu X dan sumbu Z-nya, dan seterusnya. Nah, sama dengan analogi bola dalam mangkok kita sebelumnya, kita juga dapat mengambil beberapa variabel dari gerak pesawat ini. Tentunya karena kita menjabarkan dinamika matra longitudinal ini pada 3 derajat kebebasan gerak, maka kita dapat langsung menggunakan kecepatan dari ketiganya. Kecepatan di arah sumbu X, kecepatan di arah sumbu Z yang kita representasikan langsung sebagai alfa, dan kecepatan putar di seputar sumbu Y. Kita gunakan juga theta, karena theta ini akan diperlukan untuk transformasi koordinat utamanya pada gaya berat pesawat udara. Jadi keempat variabel inilah yang baku digunakan di dinamika terbang untuk diplot respon waktunya pada matra longitudinal pesawat udara. Delta U, delta alpha, delta theta, dan delta Q. Keempat variabel gerak ini juga dikatakan sebagai variabel minimum yang dibutuhkan untuk menjabarkan keseluruhan dinamika pesawat udara matra longitudinal di sekitar kondisi steady state-nya. Apabila pesawat stabil, maka kita bisa mendapatkan grafik kurang lebih seperti ini. Tentunya akan unik untuk setiap pesawat udara. Mohon diingat bahwa di sini yang kita plot adalah delta atau perubahan variabel geraknya, dan bukan variabel gerak secara absolut. Ini adalah delta variabel gerak setelah terjadi suatu gangguan terhadap kondisi trim tertentu pada awalnya. Dengan demikian, yang kita inginkan setelah terganggu ini, deltanya lama-kelamaan eventually akan mendekati nilai 0. Nah, dalam menganalisis kestabilan dinamika pesawat yang direpresentasikan pada plot-plot time response ini, kita perlu mengetahui seperti apa gaya dan momen yang bekerja pada pesawat setiap saat. Tentunya akan sangat rumit bila kita menganalisis ini dengan menggambarkan gaya dan momen pesawat udara setiap saat dengan banyak sekali diagram benda bebas, seperti yang kita lakukan pada analogi bola dalam mangkok kita sebelumnya. Untungnya, pada bab 3 kuliah Tinter ini, kita sudah berhasil menurunkan sistem persamaan gerak atau equation of motion pesawat udara dengan lengkap untuk matra longitudinal ini, yang diformulasikan dalam 4 buah persamaan seperti ini. Anda dipersilahkan untuk mencek kembali bab 3.
Ini adalah sistem persamaan diferensial biasa orde pertama atau first order ordinary differential equation (ODE) yang ciri khasnya adalah terdapat satu variabel di setiap persamaan ini yang merupakan turunan pertama, atau dengan kata lain variabel yang ada satu dot di atasnya, U dot, W dot, Q dot, dan theta dot. Ini merepresentasikan perubahan U, W, Q, dan theta. Jika kita isolasi variabel-variabel turunan ini di sebelah kiri persamaan dan meletakkan yang lainnya di sebelah kanan persamaan, maka bentuk persamaan kita akan berubah seperti ini. Nah, sekarang perhatikan bahwa setiap persamaan ini sekarang berkorespondensi ke setiap variabel plot time response kita. U dot dengan delta U, W dot dengan delta alpha, tentunya dengan sedikit transformasi, Q dot dengan delta Q, dan theta dot dengan delta theta. Dengan kata lain, menemukan solusi dari sistem persamaan ini, kita jadi dapat memprediksi respon waktu dari keempat variabel yang baku ini di matra longitudinal pesawat udara. Jadi sekarang tinggal masalah bagaimana kita bisa mencari solusi dari equation of motion ini. Salah satu teknik yang digunakan di dinamika terbang adalah dengan melinearisasi sistem persamaan ini terlebih dahulu menjadi suatu bentuk matriks state space yang pada akhirnya akan seperti ini. Penurunan ini, perubahan dari equation of motion model ODE menjadi bentuk matriks state space ini, tidak akan kita bahas di video ini, karena itu memerlukan satu video tersendiri. Video selanjutnya akan menerangkan penurunan ini secara lengkap. Sedangkan di video ini, yang perlu saya tekankan adalah efek dari equation of motion pesawat terbang yang dibuat menjadi linear matrix state space seperti ini terhadap prediksi kita akan time response kita. Dengan sistem persamaan linear bentuk state space ini, plot kita akan menjadi lebih rapi karena mengikuti suatu fungsi tertentu, bukan hasil pengukuran. Dan dengan linearisasi ini, perubahan variabel U, alpha, theta, dan Q adalah perubahan yang kecil atau biasa disebut small disturbance. Kita menggunakan simbol D, bukan delta, untuk menandakan kecilnya perubahan terhadap U, alpha, theta, dan Q yang terjadi. Karena linearisasi ini hanya bisa berhasil jika disturbance atau gangguannya hanyalah kecil. Perhatikan, meskipun terlihat lebih rapi, plot sudut serang misalnya, seperti memiliki gejolak lain di awal sebelum akhirnya mengikuti suatu fungsi frekuensi tertentu pada akhirnya. Seperti ini. Nah, ini terjadi karena di suatu sistem persamaan ODE yang linear, solusinya terjadi akibat superposisi dari dua fungsi frekuensi yang berbeda, yang secara visual bisa dilihat kurang lebih sebagai berikut. Kalian bisa perhatikan bahwa kurva time response kita, solusi dari sistem persamaan linear untuk alpha, terdiri dari dua fungsi frekuensi. Yang pertama yang frekuensinya kecil, seperti ini, yang berarti panjang gelombangnya panjang. Dan yang kedua adalah yang frekuensinya lebih tinggi, alias panjang gelombangnya pendek. Jadi dua frekuensi ini menyatu dalam satu buah fungsi. Dan alasan kenapa fungsi frekuensi kedua hanya tampak di awal adalah karena nilai rasio redamannya. Rasio redaman fungsi kedua lebih cepat meluruh daripada rasio redaman yang pertama. Sedemikian rupa sehingga pada detik-detik awal, fungsi frekuensi kedua ini sudah tidak tampak karena nilainya sudah sangat kecil. Fungsi frekuensi pertama, rasio redamannya cukup kecil sehingga masih akan tampak dalam waktu yang lama seperti ini. Masuk akal bukan? Definisi bentuk akhir plot time response kita adalah sebagai superposisi dari dua fungsi frekuensi ini. Terjadi karena kita menggunakan bentuk state space.
atau sistem persamaan orde linear orde pertama. Dan jangan lupa, hal ini tidak hanya terjadi pada alfa. Hal ini juga terjadi pada U, tetapi mungkin magnitudo fungsi frekuensi kedua sangat kecil sehingga tidak tampak sama sekali di sini. Terjadi pula pada theta atau sudut pitch, sama kecil sehingga tidak tampak. Dan juga terjadi pada kecepatan pitch. Di sini ada perubahan phase atau perubahan fasa dari gelombangnya. Ingat, di sini gelombangnya ke atas, di sini ke bawah. Penjumlahannya, tetapi karena di sini sangat kecil, mungkin tidak tampak sebagai gelombang, tetapi hanya tampak sebagai pengurangan kecil di awal grafik. Seperti itu. Fungsi-fungsi frekuensi yang membentuk time response ini, 1 dan 2 ini, disebut sebagai modus gerak dari sistem dinamika kita. Dalam hal ini berarti kedua fungsi ini adalah modus gerak longitudinal suatu pesawat udara. Perhatikan pada contoh kita ini, saya menggunakan asumsi pesawat yang konvensional, yang secara umum biasanya time response longitudinalnya selalu terdiri dari dua modus gerak ini yang bersuperposisi menjadi satu time response. Tetapi mohon diingat bahwa hal ini belum tentu berlaku untuk pesawat-pesawat yang non-konvensional atau pesawat unik lainnya, di mana bisa saja pada matra longitudinal dia memiliki lebih dari dua modus yang bergabung menjadi time response-nya. Hal ini akan lebih jelas pada video-video berikutnya. Nah, untuk pesawat konvensional, time response matra longitudinalnya biasanya terdiri dari dua modus seperti ini, di mana keduanya cenderung stabil. Modus pertama adalah gerakan cenderung lambat dengan periode yang panjang dan rasio redaman yang rendah, sehingga osilasi terjadi lebih lama. Modus ini biasa disebut sebagai modus Foucault mode. Dan modus kedua terjadi secara cepat dengan periode yang sangat pendek dan sangat teredam atau highly damped oscillatory yang disebut sebagai short period mode. Kadang ada referensi yang menyebut ini dengan pitch oscillation, tetapi sebetulnya salah kaprah. Short period mode lebih benar dalam hal ini. Secara fisik kita bisa pisahkan modus-modusnya. Foucault akan tampak pada sudut pitch dan gamma atau sudut lintas terbang, yang pada akhirnya berarti tampak pula pada ketinggian terbang pesawat, seperti ini. Dan seperti ini. Modus ini terasa oleh pilot. Sedangkan short period, saking pendeknya, seringkali tidak terasa oleh pilot dan tampak paling kuat di variabel gerak alfa. Tentu saja ini cuma penggambaran modus secara terpisah. Pada kenyataannya keduanya akan terjadi secara bersamaan pada saat pesawat mendapatkan gangguan longitudinal. Nah, video ini sudah cukup panjang, tetapi secara cepat izinkan saya menjelaskan matra satunya lagi, yakni matra lateral directional biar komplit. Pada matra ini, gangguan dan respon dari pesawat udara yang terjadi juga akan ada pada tiga arah gerakan, yakni gerakan arah sumbu Y, gerakan rotasi yawing, dan gerakan rotasi rolling. Gerakan arah sumbu Y adalah delta V yang dapat ditransformasikan menjadi delta theta. Gerakan rotasi yawing dapat diintegrasikan menjadi sudut yaw, dan gerakan rotasi rolling dapat diintegrasikan menjadi sudut roll. Dan tentu saja semuanya terjadi secara bersamaan, saling mempengaruhi atau coupled. Nah, sama seperti longitudinal, time response yang diobservasi untuk analisis kestabilan dinamika matra ini diperoleh dari arah gerak ini, yakni kecepatan arah gerak sumbu Y atau sudut theta, kecepatan rotasi yaw, kecepatan rotasi roll, dan sudut roll itu tersendiri. Sudut
Yaw tidak diperlukan dalam hal ini karena tidak mempengaruhi gaya-gaya yang terjadi pada pesawat udara konvensional. Persamaan gerak untuk matra lateral direksional ini juga sudah kita turunkan di bab 3 yang terdiri dari 5 buah persamaan ini. Kemudian sekali lagi tekniknya adalah melinearkan ini menjadi bentuk state space. Sama seperti sebelumnya, kita akan mendapatkan suatu plot respon waktu yang lebih rapi dengan gangguan kecil, yang kemudian bisa dipecah komponennya menjadi komponen-komponen fungsi frekuensi atau modusnya, seperti sebelumnya. Di sini kita ambil contoh D beta. Pada matra lateral direksional, fungsi time response ini ternyata memiliki 3 buah komponen. Yang satu komponen yang berosilasi dengan frekuensi dan damping rasio tertentu, dan 2 lainnya adalah komponen non-oscillatory atau tidak berosilasi. Yang satu decaying atau meluruh, ada rasio redamannya, dan yang ketiga adalah gerak non-oscillatory yang lebih lambat dan terkadang tidak stabil. Di sini tidak ada redaman, atau bisa dibilang ada redaman tapi redamannya negatif atau penguatan, bukan redaman. Ini adalah 3 modus gerak pesawat udara di matra lateral direksional untuk pesawat konvensional. Namanya apa? Modus pertama yang oscillatory ini biasa disebut dengan Dutch roll mode atau modus Dutch roll. Adalah modus yang cenderung lambat dengan periode yang panjang dan redamannya yang kecil, oscillatory. Modus kedua adalah yang disebut dengan roll subsidence. Ini adalah modus yang sangat cepat, terjadi hanya di awal dari keseluruhan gerakan, dan sangat teredam, jadi cuma sebentar lalu berhenti. Dia tidak oscillatory. Modus ketiga adalah modus spiral mode yang cenderung lambat, teredam negatif, dan sedikit, atau lebih tepat disebut dengan menguat. Dia juga tidak oscillatory atau tidak berosilasi. Secara fisik kalau kita gambarkan, Dutch roll adalah kombinasi antara beta dan roll, sudut slip samping dan sudut roll, yang dirasakan oleh pilot karena cukup lama terjadinya. Kita bisa bayangkan pesawat kita sedang bergerak translasional ke kanan, beta positif, tetapi sambil roll ke kiri. Jadi seolah sedang meluncur sambil slip pada dinding suatu tong yang besar. Sedikit sulit digambarkan secara 2 dimensi di sini, mungkin pada video berikutnya akan ada gambarnya. Yang kedua adalah modus roll subsidence. Terlihat paling jelas pada variabel gerak kecepatan rolling, P. Perhatikan bahwa pada modus ini membuat kecepatan roll terhenti lebih dahulu secara cepat, yang hijau ini, dibandingkan dengan sudut roll itu sendiri. Pesawat udara konvensional umumnya memiliki karakteristik seperti ini. Meskipun stabil pada arah roll lateral, setelah suatu gangguan rolling, sudut roll cenderung tidak kembali ke 0 lagi, karena kecepatannya sudah 0 duluan, dan memerlukan aksi tambahan dari pilot melalui aileron untuk benar-benar melevelkan sayap kembali. Yang terakhir adalah modus spiral, yang mempengaruhi semua variabel pada lateral direksional, seperti ini. Modus ini sering tidak stabil pada pesawat konvensional, utamanya yang berkecepatan tinggi, yang mempunyai high maneuver. Akan tetapi, modus ini cenderung lambat, sehingga seperti mangkok terbalik yang landai sebelumnya, pilot selalu punya kesempatan untuk memperbaiki kondisi trimnya dengan mudah. Nah, inilah ketiga modus gerak lateral direksional untuk pesawat konvensional. Begitulah ceritanya, pengenalan untuk analisis kestabilan dinamik pesawat udara. Saya harapkan kalian mengerti juga bahwa metode analisis ini pada pesawat udara ini sebetulnya sama saja seperti metode analisis sistem dinamik secara umum. Yang spesial tentunya adalah sifat-sifat dari pesawat udara konvensional yang ditentukan dari turunan-turunan aerodinamikanya. Demikian, terima kasih.